Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada Bang Jendin di sini, ini yang punya kayu manis. Assalamualaikum Bang Jen. Waalaikumsalam Pak Dun. Aman ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat beriman, kali ini kita akan menceritakan satu penyakit dari teman saya nih. Teman. Ya, Pak Tung nih, saya tahu temannya banyak nih. Teman mana nih? Teman kenal di jalan atau teman kantor? ini mau jawab serius apa main? Jadi gini Pak Ustaz, kemarin tuh saya ketemu teman ya, teman bercerita dia mempunyai satu penyakit perih di ulu hati gitu Pak Ustaz. Laki perempuan nih? Laki. Oh laki. Yang perempuan ada tapi enggak tak ceritain. Oh gitu. Itu katanya sejak muda perih aja gitu di ulu hatinya seperti itu Pak Ustaz. Kadang-kadang dia perih terus kayak enek ya, kayak enek seperti itu ya. Tapi yang jadi masalah buat beliau itu teman saya perih di ulu hati. Nah kira-kira itu kenapa Pak Ustaz? Apa ada hubungan dengan akhlak juga Pak Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang selama ini kan namanya penyakit, kalau orang-orang pintar bilang penyakit asam lambung itu ya asam lambung ya katanya ya, tapi ya, kalau menurut saya itu bukan asam yang di lambung atau cairan asam yang di lambung yang terlalu over, yang enggak sih, insya Allah ya. Termasuk kayak mah gitu juga? Ya mirip seperti mah. Kita sebagai seorang Islam belajar untuk memahami petunjuk Allah lewat kehidupan kita sehari-hari, ya kita harus mengacu kepada penyakit itu dengan musibah. Jadi musibah itu nggak cuma penyakit aja, kegigit lidah itu juga musibah. Oh, iya. Maksudnya lidah kegigit? Lidah kita, Mas. Oh iya ya. Lidah kegigit, lidah kita kegigit, Lidah kita kegigit. Kok Iya. kegigit lidah? Maksud saya, maksud saya lidah kegigit. Jadi lidah kita kegigit, kemudian ada kerikil yang ngenain kepala kita, tubuh kita tersandung, itu tetap musibah. Cuma itu kan babnya yang kecil ya, dan musibah itu dan dijelaskan dalam Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, biasanya musibah itu seperti itu. Saya memberikan contoh, umpamanya Tung naik mobil, kemudian serempetan dengan orang depan, yang kena itu kaca spion. Yang umpama kaca spion itu fungsinya apa sih? Melihat ke belakang. Melihat ke belakang. Nah, biasanya kalau Tung yang nyetir itu biasanya seringnya bukan di setirnya, sebenarnya itu hanya gambaran. Biasanya Tung itu kalau sehari-hari kalau disuruh lihat ke belakang, evaluasi, muhasabah, itu biasanya bisa aja banyak ditolaknya. Nah, itulah salah satu gambaran dari Allah Ta'ala. Itu sebenarnya gambaran, itu petunjuk dari Allah Ta'ala sebenarnya. Nah, termasuk adalah kalau orang lain mau seperti itu nggak percaya, nggak apa-apa, nggak ada masalah kok. Ini hanya petunjuk dari Allah Ta'ala. Allah itu akan memberikan petunjuk. Kamu nggak itu bukan petunjuk, nggak ada masalah. Padahal apa yang kamu baca dalam sholat, surat Al-Fatihah itu sendiri bacaan dalam sholat, itu kan mohon diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Petunjuk oleh Allah Ta'ala itu banyak sekali, sangat banyak sekali. Tinggal memahaminya. Tinggal memahami aja dia. Kalau dia nggak percaya, oh, berarti memang dia nggak paham dia tentang hidupnya, itu nggak paham. Jadi begitulah kita hidup, karena petunjuk Allah akan diberikan. Allah nggak akan memberikan omongan kepada kita, itu nggak mungkin. Tapi petunjuknya ya dari itu tadi, dari dalam Quran, bahwa kita ketahui bahwa musibah itu dari buah tangan kita, itu kan petunjuk. Kemudian kita ngelakuin apa, mendapatkan apa, kan seperti itu petunjuk. Kalau kita itu mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, petunjuknya apa? Nikmat ini dari Allah ya, jangan diaku-aku. Kan itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Jadi jangan diaku-aku nikmat itu dari saya. Itu petunjuknya agar kita takwa. Takwanya gimana? Nikmat ini yang aku terima semua dari Allah Ta'ala. Lah kan kamu itu rajin doa, rajin sholat, rajin, pasti itu dari kesalahan kamu. Enggak. Sholatku, berdoa, berzikir kepada Allah Ta'ala itu adalah kewajiban dan sunnah yang aku kerjakan. Kalau aku diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, itu dari Allah, bukan dari apa yang aku kerjakan. Nah, itu takwa namanya.
Kalau umpamanya anakku pintar, karena dulu aku pada waktu aku sebelum hamil itu aku mempelajari ini itu dan anak lain. Nah, inilah anakku pintar. Nah, itulah mengaku-ngaku bahwa dia sebagai Tuhan karena bisa menciptakan anak yang pintar. Kadang-kadang anak ganteng karena baca-baca gitu. Iya, nggak ada hubungannya. Astagfirullah. Iya lah. Jadi kalau coba orang-orang yang bapaknya begini punya suruh aja baca-baca anak yang ganteng kan gitu ya. Iya benar. Kalau ganteng lingkungan ya normal anaknya kan gitu. Identik ya. Iya. Nah, sakit di ulu hati, perih atau panas atau mual itu insya Allah apalagi dari sejak muda ya. Ini yang paling gampang saya beritahukan adalah seringnya kaku di dalam diberikan masukan atau nasihat. Jadi umpamanya kamu remaja hitung atau haji remaja nih umpamanya kalau aku nih orang tuamu ngasih tahu kamu itu kaku, kamu punya prinsip sendiri ya itu mual perih biasa. Tapi kalau kamu lawan, jadi kamu lawan walaupun nggak ngomong nih, atau ngomong atau tidak ngomong, tapi melawan nih kalau diberi masukan sama orang tua ngelawan, itu perih, sakit, panas dan sebagainya. Karena apa? Bisa aja kamu pada waktu remaja itu memang belum paham tentang masalah akidah. Jadi pokoknya yang penting mau saja begini kan gitu ya. Jadi mau saya beginilah itu yang menjadikan masalah di kemudian hari. Egois seperti itu ya Pak Sati? Bukan egois, merasa pintar kan bisa pintar. Jadi merasa pintar atau beda prinsip, mungkin soal prinsip saya nggak seperti itu kan gitu. Cuma kalau di depan orang tua bisa aja diem atau melawan, karena ada orang yang melawan orang tuanya kan ada banyak kasus istilahnya. Nah, insya Allah itu perih di dalam ulu hati atau di lambung, walau alam ya di sini lambung atau ulu hati kan kita nggak tahu, tapi intinya daerah-daerah ulu hati itu adalah kekakuan di dalam meyakini sesuatu tetapi yang salah. Tapi kalau itu seperti tertusuk panas, nah berarti ada faktor luar yang masuk. Dari faktor luar itu apa? Umpamanya kamu dikasih tahu orang tuamu nih, tuh dikasih tahu kamu ngeyelin terus. Nah, padahal orang tuamu itu tahu tidak tahu, orang tuamu itu punya ilmu. Kalau kamu ngeyel, jengkel, habis dina itu pergi, jangan jengkel itu. Nah, ilmu orang tuamu itu menyerang kamu. Dan titiknya diarahkan oleh Allah Ta'ala, jelas diarahkan biasanya di ulu hati, karena kamu keras. Ilmunya nggak tahu kalau ini anaknya gitu, nggak tahu ya Pak? Nggak tahu. Oh, no. Iya, nggak tahu. Ya sekali kalau gitu. Iyalah ya kan. Karena taunya ilmu itu hanya saya miliknya itu, cuma itu. Orang lain nggak kenal, ya nggak kenal istilahnya. Jadi salah satu yang menyebabkan ulu hati perih, panas itu. Bisa serangan ilmu. Bisa serangan ilmu, karena saya banyak sekali kasus yang saya tangani seperti itu. Jadi kasus mamanya seorang anak yang sudah sekitar 15 tahun itu sakit di ulu hati, sakit di perut, nggak bisa sembuh 15 tahun. Kemudian sejak kapan? Sejak SMP. Gitu. Oke, ketemu nih, kan SMP nih. Berarti dia belum akhir balik gitu Pak. Ya, setelah akhir balik itu ya. Dia belum mengenal cuaca di luar lah. Cuacanya kan di dalam rumah ya. Nah, saya coba tanya, oh ya ini 15 tahunan, ini persoalan pasti dengan orang rumah. Biasanya jangan siapa ya, orang tua kalau nggak bapak ibunya. Saya tanya, Mas, apakah Mas di antara bapak ibu ada yang menurut Mas jengkelin dan Mas sering nggak setuju dengan omongan beliau? Bapak atau ibu jawab, bapak saya Ustaz. Kalau ibu enggak, kalau ibu dengan bapak saya. Oke, yang mana? Nah, ceritalah dia. Bapak saya kan begini. Bapak saya itu keras, kaku, jadi sering berbenturan dengan saya. Saya juga punya ini dulu ya Ustaz ya. Oke, kemudian ini bapak yang antar, iya. Oke, saya lihat bapaknya sudah nggak terlalu emosional ya, kelihatan kan sudah, karena anaknya sudah umur, bapaknya kali sudah banyak mulai belajar agama sehingga beliau juga tidak ini. Kali pada waktu didik anaknya keras ya bisa aja, semuanya bisa aja. Nah, pada saat bapak punya ilmu, saya juga ngomong jangan bilang nggak punya ilmu, karena rata-rata kalau ditanya punya ilmu bilang nggak, udahlah berpikir normal, punya apa enggak, gitu aja.
Kalau nggak punya bapak berilmu, ada nggak orang tua sebelum bapak itu punya ilmu? Nah, baru dia jawab. Orang tua saya memang berilmu, Ustaz, dan kakek-kakek buyut saya berilmu. Nah, berarti insya Allah bapak punya dari buyut dan kakek-kakek. Begitu ya, ya, oke. Oke, ini jelas ilmu, makanya nggak bisa diselesaikan dengan cara medis kan gitu. Oke, bapak, saya bilang, bapak ilmunya bisa diambil nggak? Nggak ngerti. Kan nggak ngerti, Nggak merasa. Iya, kan gitu. Akhirnya saya kasih tahu, udah mohon pada Allah Taala ilmu yang menyerang anak bapak ini dimohonkan ampunan kemarahannya. Kan ilmu bapak kan yang marah itu namanya. Dimohonkan kemarahan ilmu bapak dan dicabut dari ulu hati dan perutnya anak bapak. Ngerti Ustaz, dan dia doa. Selesai doa saya tanya anaknya, gimana sekarang ulu hati sama perutnya? Panasnya hilang, sekarang adem Ustaz. Cuma masih ada tinggal sedikit ganjel di ulu hati sama di perut sebelah kiri, ganjel aja. Oke. Mas, bagaimanapun juga orang tua jangan dilawan. Kalaupun orang tua marah, ya udah didengar aja biasa. Bertasbih, bertasbih, bertasbih. Jangan dilawan. Jangan merasa Mas itu punya prinsip yang beda, kemudian punya keinginan yang beda, sehingga omongan orang tua tetap dilawan. Gak boleh ya. Kalau orang tua salah, biarin dulu, tunggu dulu agar orang tua itu paham kesalahannya. Jangan orang tua salah langsung Mas itu juga nyolot, nyalain orang tua juga tidak boleh seperti itu. Paham. Sekarang Mas minta maaf. Minta maaf kalau Mas sejak dulu, sejak kecilnya sering beda argumen, sering beda prinsip, merasa benar, merasa ini, dan seringnya juga tidak hormat kepada ayahnya. Minta maaf. Nah, minta maaf lah pada ayah. Setelah minta maaf saya tanya, yang ganjel gimana? Alhamdulillah hilang Ustaz, selesai. Penyakit yang 15 tahun itu selesai pada waktu dia minta maaf pada orang tua, dan orang tuanya harus ngambil ilmunya seperti itu. Nah, penyakit ulu hati yang perih dan panas dan sebagainya, ya seperti itu kurang lebihnya.